Mozaik Indonesia. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Setiap tanggal 19 Februari, Indonesia memperingati Hari Komando Pertahanan Udara Nasional Kohanutnas. Namun, sejak tahun 2022, tonggak sejarah ini bertransformasi menjadi Hari Komando Operasi Udara Nasional Kopsutnas. Perubahan ini menandai evolusi penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Kopsutnas, kita akan berbincang dengan Kadis OPS Lanut Anang Busra Tarakan, Mayor Nafmaruli Tua Sinambela SSOS Mhan di Mozaik Indonesia bersama saya Diti Hanggraini. Pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp di 0821 5320 9845. Baik, sore ini telah hadir di studio RRI Programa 1 Kadis OPS Lanut Anang Busra Tarakan bersama saya Mayor Nafmaruli Tua Sinambela SSOS Mhan. Selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Mbak Diti. Apa kabar untuk hari ini Pak Maruli? Puji Tuhan sehat walafiat. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di Mozaik Indonesia. Pak Maruli, kita langsung saja ke pertanyaan yang berkaitan tentang tema kita hari ini. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya Hari Komando Operasi Udara Nasional atau disebut dengan Kopsutnas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para pendengar RRI sekalian. Saya Mayor Maruli Tua Sinambela, menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi di Lanut Anang Busra Tarakan, berkesempatan untuk mengisi program Mozaik Indonesia Mbak ya? Iya benar sekali. Untuk sebagai mungkin memperkenalkan TNI AU, khususnya tema yang diambil pada saat ini adalah Kopnutnas, Komando Operasi Udara Nasional. Dari pertanyaan tadi dari Mbak Diti, bagaimana sejarah singkat dari Kopnutnas ya, Kopnutnas. Itu sebenarnya kalau dibilang Mbak itu panjang banget sejarahnya. Oke. Dulunya mungkin dari tahun 1960-an itu sampai di 2022 itu untuk namanya adalah Kohanutnas. Kohanutnas itu adalah Komando Pertahanan Udara Nasional, di mana tugasnya sangat luas juga untuk mengkomunikasikan, mengkoordinir alat-alat atau kekuatan pertahanan di udara. Ya, itu ada dari unsur angkatan darat yaitu Harhanut, artileri pertahanan udara, kemudian dari angkatan laut ya kapal-kapal KRI yang berkemampuan untuk pertahanan udara juga. Ya, khusus dari TNI AU ya kita mempunyai kekuatan-kekuatan udara yang khusus untuk menjaga kedaulatan rakyat di udara ya, kedaulatan negara kita. Jadi sejarahnya kemudian di tahun 2022 untuk nama tersebut dirubah menjadi Kopnutnas ya. Kopnutnas di mana pada saat Kopnutnas itu untuk pengendaliannya di bawah dari Panglima TNI. Baik. Jadi untuk lokasi di Baju itu ada Segi Lima Mabes TNI. Iya. Nah, sekarang di tahun 2022 berubah di bawah Mabes TNI AU. Mabes TNI AU dan namanya berubah jadi Komando Operasi Udara Nasional. Untuk tahun 2025 ini genap 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Wah, 3 luar tahun biasa, ya. untuk perubahan dari Kohanutnas menjadi Kopnutnas, tepatnya pada tanggal 28 Januari 2025, Mbak. Iya. Itu sudah terbentuk organisasi baru di bawah dari Mabes TNI AU. Untuk pejabatnya khusus dari Bintang 3. Sekarang untuk Pangkohanutnas kami sebut Marsdia TNI Insinyur Teddy Rijali Hadi. Beliau sampai saat ini menjabat sebagai Pangkohanutnas. Demikian, Mbak. Baik, apa makna dari Kopsutnas sendiri bagi TNI Angkatan Udara? Untuk Kopnutnas bagi TNI AU ini sangat besar perannya, Mbak ya. Iya. Karena
Untuk Komtunas ini adalah induk dari 3 komando operasi yang ada di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini dibagi 3 wilayah, yaitu di timur, tengah, dan barat. Jadi kalau di timur ada Koopsut 2, Koopsut 3. Koopsut 3 itu Koopsut 3, oke. membawai lanut-lanut maupun kekuatan udara yang ada di wilayah timur. Baik. Untuk yang di tengah ada Koopsut 2 seperti lanut Anang Busra ini posisinya ada di Koopsut 2 ya. Koopsut 2 bermarkas di Mako Koopsut 2-nya ada di Makassar, kemudian Koopsut 1 itu ada di Jakarta. Baik. Dan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya, tantangan utama yang dihadapi Kopsutnas dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Ya, untuk tantangan pasti kita mempunyai ya, semua bidang itu pasti ada tantangan dan ada peluang juga kan. Iya. Untuk khusus di Kalimantan Utara ini kami hanya memiliki lanut Anang Busra dan satu satuan radar 225 Tarakan, di mana satuan radar ini adalah sebagai mata bagi TNI AU untuk memantau ancaman maupun gangguan yang ada di udara, baik dari luar negeri kita. Seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Utara ini adalah ujung dari utara Indonesia, Mbak ya. Iya, benar sekali. Kita harus memperkuat di sini, di mana dengan adanya rencana IKN di Balikpapan, jadi dari TNI AU mempunyai perencanaan untuk memperkuat kekuatan kita di bagian utara, khususnya di Kalimantan ini, di mana Kalimantan Utara untuk ke depan sebagai perencanaan dari kami, dari Mabes TNI AU akan mendirikan skadron udara PTTA, Mbak. PTTA, Iya. Skadron Udara 53, ini nanti akan memperkuat kekuatan udara yang ada di Kalimantan Utara ini sebagai pintu masuk bagi ancaman-ancaman yang datang dari utara. Demikian, Mbak. Baik, kalau Skadron 53 tadi ya? Serencananya demikian, Mbak. Ya, itu apa, Pak? Skadron Udara 53 itu membidangi untuk skadron pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak. Drone. Wow, drone. Iya. Iya, itu bentukannya kecil atau besar itu? Besar, Mbak. Seperti kan kita sudah tahu bahwa sekarang ini peperangan ini sekarang seperti Mbak bisa membaca di media, menonton untuk yang perang di Ukraina dan lain-lain itu kan menggunakan drone sekarang. Baik. Jadi kita harus mengimbangi kekuatan yang ada di lingkungan global maupun di dunia dengan memperkuat kekuatan yang ada di utara, khususnya di Kalimantan Utara ini. Baik, berarti dengan pesawat tanpa awak itu kekuatan di Angkatan Udara sendiri makin canggih ya? Betul, Mbak. Betul. Nanti kan ada pesawat, kemudian kita akan membangun lagi beberapa radar. Iya. Radar, mungkin ada 25 radar seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami, akan ada pembangunan radar dan pembaruan radar-radar yang sudah lama, di mana untuk itu dimaksudkan untuk memperkuat kekuatan kita, khususnya di udara. Kalau radar-radar yang akan diadakan nanti ini, apakah hanya di Kalimantan Utara atau tersebar di seluruh Indonesia? Untuk 25 radar ini kemungkinan akan menutup sektor-sektor yang mungkin masih ada lubang-lubang bagi pesawat lain untuk melewatinya, Mbak. Jadi dari kita ingin menutup semua jalur-jalur di udara ini supaya bisa dimonitor dari radar kita ini, di mana yang radar yang akan diadakan ini akan disebar di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak ada mencegah kecolongan untuk masuk ke udara Indonesia ya. Betul, Pesawat-pesawat asing. Betul, Mbak. Baik, bagaimana peran Lanut sendiri ya, terutama untuk Lanut Anang Busra dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia saat ini? Untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, kami dari TNI AU melaksanakan operasi sepanjang tahun, Mbak. Sepanjang tahun Baik. kita siap siaga selalu, khususnya dengan radar yang saya sampaikan tadi 225 Tarakan itu. Iya. Dia itu beroperasi 24 jam untuk memantau pesawat-pesawat asing yang memang mengganggu kedaulatan kita. Kan banyak pesawat juga yang tidak berizin melalui wilayah udara kita, itu yang harus kita jaga supaya kedaulatan kita tetap jaya
di mata dunia. Luar biasa sekali. Baik, apakah pernah ada kejadian untuk Kalimantan Utara saja ini Bapak? Apa pernah ada kejadian seperti pesawat asing yang tidak sengaja untuk melewati wilayah udara Kalimantan Utara? Dulu saya lihat di internet pernah Mbak ada pesawat kecil yang dipaksa landing di Lanut Anambas Serat Tarakan. Iya. Itu sekitar tahun 2000-an di mana menerbangkan pesawat dari Makassar mungkin untuk memaksa pesawat itu landing di Lanut Tarakan karena pesawat itu tidak ada izinnya, Mbak. Oke. Pernah terjadi, mungkin kalau saudara pendengar bisa melihat, dibuka saja di Google pasti ada. Untuk kejadian itu, itulah bentuk tindakan tegas bagi kita. Setelah landing di Lanut, nanti akan ada tim sendiri yang akan mengecek kelengkapan berkas mereka maupun izin-izin yang mereka bawa, apakah lengkap apa tidak. Baik, tindakan tegas seperti apa yang dijatuhkan? Seperti kalau ada pesawat asing nih yang tidak sengaja untuk landing atau seperti apa? Itu pasti ada tindakan-tindakan tegas kan? Ada dijatuhkan hukuman itu apa berlaku untuk seperti pesawat-pesawat asing itu, Bapak? Kalau sementara sih kalau di TNI AU pada saat sekarang ini kita hanya ditugaskan untuk menurunkan saja, memaksa untuk landing. Iya. Setelah itu nanti ada tim sendiri yang ada 12 kementerian itu yang akan dari pihak bea cukai, imigrasi dan lain-lain itu yang akan melanjutkan untuk menginterogasi dari pesawat maupun kru tersebut, Mbak. Baik, berarti dari Lanut hanya bertugas untuk menurunkan saja, mencegah untuk terbang dan diserahkan ke pihak terkait. Betul. Ya oleh karena itu Mbak, ini kita sedang merubah atau mengajukan mungkin ke pemerintahan. Seperti di Angkatan Laut kan ada untuk kedaulatan laut, apabila ada yang tidak itu kan pasti akan ditindak di laut, Mbak. Iya. Ini dari TNI AU sudah mempunyai rencana akan membentuk tim sendiri di mana akan menegakkan dengan undang-undang yang ada apabila ada pesawat yang memang melakukan penerbangan yang tidak izin, maka akan dibentuk tim sendiri dari TNI AU. Mudah-mudahan dari saudara pendengar semua mendoakan supaya bisa disetujui dari DPR MPR. Demikian, Pak. Baik. Jadi Lanut sendiri lagi mengusahakan untuk mempunyai wewenang untuk ini semua. Bukan Lanut aja, Mbak, itu dari pimpinan pusat kita di Mabes TNI AU. Oke. Dan bagaimana kalau dalam era teknologi yang berkembang pesat nih, Bapak, bagaimana Kopsudnas sendiri memanfaatkan inovasi-inovasi baru seperti drone, sistem radar canggih misalnya, dan juga artificial intelligence untuk meningkatkan efektivitas pertahanan udara? Ya itu Mbak, mungkin kita harus juga dengan pertanyaan Mbak tadi harus bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang ada kan? Iya. Jangan kita menjadi paling terbelakang. Kita harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang canggih yang sampai saat ini sudah semakin canggih kan. Ada teknologi AI dan lain-lain itu. Makanya kita dari TNI AU mudah-mudahan didukung dari pemerintah untuk kan semuanya tergantung dari dana, Mbak. Benar sekali. Ya kan? Dana yang ada supaya bisa membantu kita untuk menjaga ini khususnya kedaulatan kita ini, Mbak. Supaya kita tidak diinjak-injak oleh dari negara lain. Baik, kalau untuk Lanut sendiri, apa yang paling dibutuhkan yang mungkin menurut kita kurang sekali untuk Indonesia gitu Bapak? Apakah kita harus kiblat kita yang emang negara-negara berkembang atau seperti apa? Kalau kita kalau punya tujuan tuh harus tinggi ya Mbak ya? Iya. Harusnya yang negara maju sana kita ikutin. Iya. Kalau berkembang kan masih proses untuk menuju maju. Iya. Jadi kalau kita ibaratnya pingin melihat contoh, lihatlah contoh yang bagus, yang lebih bagus dari yang biasa. Iya. Yaitu makanya kita melihat negara-negara yang maju seperti Amerika, mungkin Rusia dan lain-lain itu, kita harus bisa mencontoh kemajuan teknologi yang ada di sana ya. Iya. Dari tadi pertanyaan Mbak, bagaimana Lanut ini dengan ini? Ya kita pengen Lanut ini lebih kuat, lebih kuat di mata dunia, di mata masyarakat, supaya kita lebih gagah, lebih bisa menghalangi, mencegah pesawat-pesawat maupun kekuatan asing yang akan mengganggu kedaulatan kita, Mbak. Baik, itu karena memang penting sekali untuk NKRI ya. Dan Pak Maruli, kita jeda dulu sesaat.
karena kita akan komersial break sebentar. Pendengar dan pemirsa, kami masih undang Anda untuk bergabung di Mozaik Indonesia dan kami akan kembali selepas komersial break berikut ini. Mozaik Indonesia. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Mozaik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia, Hari Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara, dan masih bersama saya, Kadis OPS Lanut Anang Busra Tarakan, Mayor Naf Maruli Tuasi Nambela SSOS Mhan. Dan kami juga undang Anda untuk bergabung di 0821 5320 9845. Baik, Bapak Maruli, ya. Selain menjaga kedaulatan wilayah udara, peran penting apa lagi yang diemban oleh Kopsudnas dalam mendukung tugas-tugas TNI AU secara keseluruhan? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk peran dari Kopsudnas, selain menjaga kedaulatan di udara, ya juga mendukung dari program-program pemerintah yang sudah dicanangkan ya Mbak ya. Iya. Beberapa, seperti kita ketahui, beberapa hal yang sudah ditanamkan atau dipublikasikan dari Bapak Presiden, itu merupakan tugas kami juga dari TNI AU khususnya Kopsudnas dengan kekuatan yang ada di wilayah, yaitu baik dari Lanut maupun dari Satra dan tempat lainnya untuk mendukung program yang sudah dicanangkan dari pemerintah. Demikian Mbak. Baik, sebagai bagian dari komponen utama kekuatan udara nasional,
Bagaimana Kopsuddan berkolaborasi dan bersinergi dengan satuan-satuan lain di TNI AU maupun dengan instansi pemerintah terkait dalam menjaga keamanan nasional? Ya, ini cukup menarik pertanyaannya, Mbak ya. Iya. Ya, peran dari Kopnudnas dengan instansi maupun stakeholder yang lain dalam menjaga kedaulatan ya, Mbak ya, pertahanan di udara. Ya, kita harus berkolaborasi, Mbak, dengan satuan-satuan lain, stakeholder yang lain, baik dari mungkin dari Airnav, dari instansi yang lain yang bisa membantu dengan keterbatasan yang mungkin yang kami miliki, bisa berkolaborasi untuk menjaga kedaulatan kita di udara. Iya. Ya, karena kita tahu bahwa pasti dalam menjaga kedaulatan ini kita butuh kekuatan yang banyak dari rekan-rekan, dari stakeholder, instansi yang lain yang terkait dengan tugas kita. Demikian, Pak. Baik, kalau untuk di Kalimantan Utara ya, khususnya Kota Tarakan nih, berapa banyak unit yang memang pesawat udara yang sudah dimiliki untuk dari Lanut sendiri? Kalau dari Lanut Anang Busra saat ini kita belum memiliki pesawat, Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu rencana dari kami dari Mabes TNI AU akan membentuk skadron udara PTTA, skadron udara 53, itu sebagai konsisten kami untuk mendukung dari kedaulatan kita, khususnya di Kalimantan Utara ini. Baik, dan bagaimana pandangan Bapak sendiri mengenai pengembangan kekuatan udara Indonesia ke depannya? Kalau dari pandangan saya, dari saya selaku insan udara ya, Mbak ya, dari TNI AU, untuk perencanaan yang dibuat dari Mabes TNI AU ke depan ini sangat bagus, Mbak. Karena kita akan mengadakan atau membeli pesawat-pesawat yang pesawat tempur, pesawat angkut maupun pesawat lain dan radar juga untuk menggenerasi ya, Mbak ya, memperbarui pesawat-pesawat kita yang mungkin sudah umurnya sudah panjang. Iya. Jadi kita mungkin di tahun depan kita akan kedatangan pesawat Rafale, Mbak. Pesawat Rafale. Betul, pesawat Rafale, ya. Itu nanti mungkin akan di Pontianak maupun di Pekanbaru untuk disposisinya, Mbak. Baik. Pesawat Rafale ini pesawatnya jenis apa, Bapak? Pesawat tempur, Mbak. Iya. Pesawat tempur ya mungkin berkemampuan teknologi yang canggih untuk mengganti mungkin pesawat Hawk kalau Mbak tahu, pesawat Hawk yang ada di Pontianak maupun di Pekanbaru, yaitu untuk mengimbangi kemajuan teknologi lagi yang ada di dunia ini. Baik. Supaya kita tidak terlalu ketinggalan dengan negara lain. Baik, bagaimana cara untuk Angkatan Udara sendiri mengimbangi perkembangan teknologi saat ini? Untuk mengimbangi teknologi yang ada, kita harus terus menggali, mencari informasi yang ada, bagaimana sih perkembangan yang ada sekarang ya kan? Iya. Dengan kemajuan teknologi yang ada ini, ya kita harus bisa untuk mengimbanginya. Mengimbanginya jangan sampai kita terlalu terbelakang ataupun kalah dengan teknologi yang ada. Kita harus bisa melihat kemampuan dari pesawat-pesawat yang ada ini bisa nggak mengimbangi dengan teknologi yang ada mungkin di daerah sekitar kita, negara-negara tetangga kita maupun dari negara lain yang akan melaksanakan invasi mungkin ke negara kita ya, atau pengen menjatuhkan kedaulatan kita. Kita harus bisa juga membaca melalui mungkin informasi global yang ada, informasi di dunia bagaimana untuk kondisi kemajuan teknologi yang ada khususnya pesawat-pesawat tempur yang ada di dunia ini. Baik, ada pertanyaan via WhatsApp dari Amidin yang ada di Sebengkok yang menanyakan bagaimana fokus TNI Angkatan Udara untuk melindungi Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan sendiri. Terima kasih. Pak Amidin tadi ya? Iya. Pak Amidin dari Sebengkok. Terima kasih Mas atas ini pertanyaannya. Ya, dari kita dari TNI AU, khususnya dari Lanut Anang Busra ini, kita harus tetap menjaga kedaulatan, Mbak ya. Iya. Keamanan khususnya di Kalimantan Utara ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kita dari TNI AU sudah melaksanakan operasi sepanjang tahun ya, tahun 24 jam. Ya kita sering mungkin kalau Mas sering mendengar mungkin kita sering juga mendatangkan pesawat-pesawat dari luar dari Tarakan, Mbak ya. Dari Tarakan mungkin pesawat Boeing sebagai kemampuan intai. Kita sering melaksanakan patroli di Alki 2 untuk menjaga wilayah kita ya, wilayah Alki 2 kita mungkin bisa dari kapal-kapal asing yang tidak
ada izin ya, penyelundupan, itu sering kita laksanakan patroli di sana, Mbak. Baik. Seperti kemarin beberapa hari yang lalu saya juga kedatangan pesawat Boeing itu untuk melaksanakan patroli, khususnya di daerah-daerah perbatasan Sebatik sampai dengan di pulau, ada pulau namanya pulau yang baru dibangun dari pihak Malaysia itu. Iya. Ada pulau apa namanya saya lupa, Mbak. Pulau yang dibangun di daerah perbatasan ya? Perbatasan. Iya, baik. Dan terima kasih Bapak Hamidin yang ada di Sebengkok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sari di Mula Warman. Baik, pertanyaannya adalah kendala apa saja yang dihadapi oleh Lanut sendiri untuk melindungi perbatasan Kalimantan Utara? Kalau kendala mungkin kita keterbatasan alutsista ya, Mbak ya. Saya pingin tuh di Tarakan ini ada pesawat yang mungkin yang stay di sini. Di stay sini ya, makanya itu perencanaan dari Mabes TNI AU dengan perkembangan yang ada ini, kita akan membeli beberapa pesawat yang baru-baru juga, Mbak ya. Mudah-mudahan kita diberikan beberapa unit di sini. Kemudian yang tadi saya sampaikan akan dibangun skadron udara PTTA, di mana ini akan terbang selama 24 jam. Terbang selama 24 jam. Wow. Ya, rencana ada 6 unit, jadi bisa terbang di satu pesawat bisa 8 jam di udara, Mbak. Iya. Jadi bisa bergantian sirkulasinya, bisa mengcover 24 jam untuk memantau ini di udara. Karena kita tahu bahwa udara ini adalah bisa melihat jauh banget kan? Iya. Kalau kita menguasai udara seperti yang pidato dari Bapak Soekarno di tahun 1955 di HUT Auri itu, bahwa kuasailah udara maka kehendak nasional bisa kita capai. Baik. Dan ada lagi nih WhatsApp dari Fitri yang ada di lapangan. Selamat sore Pak Mayor, ingin bertanya hal apa saja, kesulitan apa saja yang dihadapi ketika kita lagi mengawasi perbatasan-perbatasan yang ada di Kalimantan Utara karena kita terlalu dekat dengan negara tetangga. Iya, terima kasih Mbak Fitri ya. Ini perbatasannya perbatasan udara apa darat kan? Iya. Kalau udara yang seperti saya sampaikan tadi ya, tetap radar kita tetap on. Iya. Beroperasi 24 jam. Apabila ada pesawat-pesawat yang memang tidak izin dan ingin melewati Indonesia tanpa izin, ya nanti akan ada tindakan lebih lanjut. Informasi itu akan dari Satrat akan berjenjang dilaporkan ke komando atas dan akan digerakkan pesawat tempur untuk mengusir pesawat yang melewati dari kedaulatan kita. Demikian, Mbak. Baik, ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketika mungkin kita berhadapan dengan negara tetangga gitu. Apakah kita pernah nih kejadian seperti kapal yang masuk ke perairan Indonesia itu juga dari TNI Lanut sendiri, apakah juga menangani hal itu? Untuk kapal ya, Mbak ya? Iya. Untuk kapal biasanya kami dengan melaksanakan patroli tadi yang dengan pesawat intai kami, Mbak, Boeing itu berkolaborasi dengan KRI. Iya. Jadi kita sebelum melaksanakan penerbangan itu kita komunikasi dengan KRI yang ada di sekitar itu, sehingga apabila kita mendapat informasi ada kapal-kapal yang dicurigai maupun yang tidak ada izinnya, itu kita akan melaporkan ke KRI supaya diambil tindakan lebih lanjut dari pihak KRI terhadap kapal tersebut. Demikian, Mbak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ita yang ada di Gunung Lingkas. Baik, Pak Mayor izin bertanya ya, ketika mendapatkan warga asing yang masuk ke perairan atau udara di Indonesia di Kaltara, apakah ada hukuman-hukuman atau pidana yang langsung dijatuhkan? Wah, baik. Terima kasih Ita yang ada di Gunung Lingkas. Bagaimana Bapak? Orang asing, Mbak ya? Iya. Yang masuk ya? Dengan legal mungkin maksudnya ya, yang ilegal atau legal nih? Orang asing yang mungkin ya legal kalau melanggar hukum ya, Mbak ya? Iya, yang melanggar hukum. Kalau kita sih, kalau ada orang asing, kalau lewat bandara kan kekuasaan kita kan TNI AU di sekitaran bandara, Mbak ya? Baik. Sekitaran bandara itu daerah itu kewilayahan kita. Kalau ada memang nggak mungkin kan kalau di bandara itu ada yang
harus melewati bea cukai kan Mbak, imigrasi dan Iya, lain-lain. iya. Pasti surat-suratnya kan dicek gitu. Iya. Mungkin kalau di daerah-daerah perairan lewat jalan-jalan tikus itu kan itu mungkin unsur pantas dari Angkatan Darat yang berwenang dengan mungkin dari bea cukai, imigrasi dan dari pihak Angkatan Laut. Iya. Ya, karena wilayah kami berbeda. Baik, dan pertanyaan selanjutnya dari Cynthia. Baik, seberapa sering perbatasan Kalimantan Utara ini dimasuki oleh warga asing yang mungkin tidak mendapatkan izin? Seberapa sering, Bapak? Wah, ini berarti kan pantas ini ya. Iya. Ya, ini kan berarti pihak dari Angkatan Darat mungkin yang perbatasan langsung dengan ini kan. Iya. Kalau kita kan wilayahnya udara Iya. itu kan beda dengan di darat. Iya. Tapi kita tetap berkolaborasi dengan pihak yang lain, baik dari Angkatan Darat, dari kepolisian maupun dari Angkatan Laut. Namanya kalau ada warga atau orang asing yang memang ilegal masuk ke Indonesia, ya itu tugas kita ya. Tugas kita menemukan itu, kita harus menindak, menangkap, dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, Mbak. Pihak yang berwenang. Iya, Berarti betul. inilah sinergi ya. Betul. Sinergi yang tadi saya tanyakan ya. Betul. Seperti ini. Baik, terima kasih sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp RRI dan juga untuk Kopsudnas sendiri. Kalau untuk Kopsudnas, apa keinginan terbesar Kopsudnas di Anang Busra ini ke depannya nih? Kalau keinginan kita kan Komdutnas adalah induk dari kita ya. Iya. Komdutnas, Kopsud, ya, Komando Operasi Udara, ada 3 tadi. Kemudian Kopsud ini membawai mungkin radar dan landut-landut di daerah sebagai kewilayahan. Ya kita pinginnya kita ini kuat ya, kuat Iya. landut ini supaya bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan atau mendukung kewibawaan kita, kedaulatan kita lebih bagus lagi, lebih disegani di kawasan baik dari negara asing maupun dari pihak-pihak manapun yang yang mungkin memiliki kehendak ingin mengganggu kita, ya kita harus siap melawannya, khususnya dari udara, karena udara ini adalah mungkin matanya ya, mata dari semua ini, karena sesuatu operasi atau suatu peperangan itu apabila unsur udara sudah dikuasain bisa bergerak, bertindak sesuai ini leluasa ya Mbak ya. Iya. Kita bisa menghancurkan mungkin kapal, menghancurkan artileri maupun, karena kan dari udara ini adalah intinya dari suatu peperangan. Iya, induknya ya. Iya, inti. Baik, apakah Anang Busra hanya mencakup Kota Tarakan saja atau memang semua yang ada di Kalimantan Utara, Bapak? Iya, untuk Lanut Anang Busra kami mencakup di Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara kebetulan seharusnya kami harus berada di bandara-bandara di seluruh Kaltara ini, Mbak. Iya. Tapi karena keterbatasan personil kami, maka hanya beberapa daerah seperti di Nunukan, Tanjung Selor, dan di Long Bawang Krayan kami mempunyai perwakilan di sana, Mbak. Baik, untuk hal-hal yang juga sama ya, tugasnya sama seperti yang ada di Tarakan ya. Betul, Mbak. Jadi di sana sebagai perwakilan kami untuk mencari informasi apa-apa yang ada di sana, kalau ada yang bersifat mungkin yang negatif atau melanggar hukum akan menginfokan ke kami sehingga kami bisa berkoordinasi dengan unsur-unsur yang lain maupun dari pimpinan kami di pusat, demikian Mbak. Baik, untuk Kopsudnas, tanggal 19 Februari ini adalah hari memperingati Hari Komando Pertahanan Nasional ya. Dan untuk hari ini juga bertepatan hari ini, bagaimana sih cara untuk Lanut sendiri mempersiapkan hari yang spesial ini untuk Anda? Ya kalau hari ulang tahunnya sih yang saya tahu tanggal 28 Januari. 28 Januari ya. Iya. Oh, ini kalau 19 Februari itu adalah Kohanutnas ya. Iya. Pertahanan Udara Nasional. Baik. Dulunya yang Iya. saya sebutkan di awal Iya, tadi. baik. Tapi karena perubahan itu tahun 2022 berubah jadi Koopnutnas. Oke. Itu tepatnya pada tanggal 28 Januari 2022. 2022. Baik. Perubahannya. Perubahannya. Iya. Dan untuk Lanut sendiri Bapak, untuk Bapak pribadi nih, ketika nyampe di Kota Tarakan nih ya, apa yang Bapak lihat di Kota Tarakan dan juga di Kalimantan Utara? Ya awalnya kan saya ya ini jadi cerita ya Mbak ya. Iya. Saya dulu memang lama di Malang Mbak. Iya. Dari tahun 2008 Iya. saya berdinas di Malang sampai saya pindah di sini tahun 2022. Iya. 2022 saya pindah di sini di Tarakan.
Ya awalnya sih kan berbeda lah antara Malang dengan Tarakan. Tapi karena kita adalah TNI, siap ditempatkan di mana saja, ya kita harus happy. Harus kita bekerja sesuai dengan tugas pokok kita ya. Tugas pokok kita jangan kita membeda-bedakan, karena dari awal kita masuk TNI itu jelas ada kita tanda tangan itu adalah siap ditempatkan di mana saja, Mbak. Jadi semua itu sama, kita bekerja untuk negara, kita bekerja untuk TNI AU, kita bekerja untuk Lanut. Jadi berikanlah dedikasi dan semangat kamu untuk menjaga kedaulatan negara dan juga untuk menjaga dedikasi di TNI AU. Demikian, Pak. Baik, kalau dari segi geografis yang ada di Kalimantan Utara kan berbeda dengan di Pulau Jawa. Betul. Ya, karena di Tarakan juga nih khususnya di Kalimantan Utara dikelilingi dengan laut ya. Betul. Itu akses seberapa sensitifkah Kalimantan Utara apakah berbeda dengan Pulau Jawa? Kalau di Jawa sih kan kita tahu dari transportasi kan lengkap ya, Mbak ya. Iya. Dari kendaraan darat udah kayak kereta api, bis dan lain-lain itu kan lengkap di sana. Di sini kan karena geografisnya mungkin banyak sungai dan perairan, pasti cenderung yang dominan adalah kapal-kapal kan, Mbak, speed itu. Ya sama aja sih. Kalau menurut saya sih, kalau bukan kita siapa lagi yang akan berindas di sini kan? Semuanya di Jawa ya. Siapa lagi yang mau ditarakan di Kalimantan ini? Ya itu, Mbak. Kalau dari pribadi Bapak, ketika di Kota Tarakan, ketika melihat mungkin wilayahnya, ketika melihat dari segi pulau-pulau kecil ini, apakah ada hal spesial ketika Bapak nyampe ke Kota Tarakan pertama kali? Itu apa yang membuat Bapak menjadikan Kota Kalimantan Utara ini spesial, Bapak? Kalau yang membuat saya spesial ya, ini adalah penugasan saya mungkin pertama keluar dari Jawa, Mbak ya. Wah, jadi langsung ke Kalimantan Utara ya? Walaupun saya sering, saya dulu kan terbang di Hercules, Mbak. Jadi sering sampai ke Papua, sampai ke Sumatera sana, ke Sabang, sampai Merauke saya sudah pernah mungkin landing di sana, bermalam di sana. Sudah sedikit banyak tahulah bagaimana kehidupan, bagaimana kondisi kota di sana ya kan. Ya kalau di sini saya sudah pernah juga sebulan saya pada saat misi penanganan yang ada kapal itu loh, Mbak. Ada kapal dulu tahun berapa itu, saya di sini selama sebulan melaksanakan standby operasi untuk penerjunan untuk pembebasan sandera di kapal itu, Mbak. Kapal asing. Kapal asing. Iya. Saya udah pernah di sini, jadi sedikit banyak sudah tahu lah. Dari saya pertama terbang di sini tuh sampai sekarang saya lihat banyak perubahan sih, banyak kemajuan. Banyak kemajuan Tarakan ini, banyak mungkin tempat-tempat yang baru dibuka juga ya. Jadi itu sebagai pemacu kita, ya sebenarnya di sini tuh enak di Tarakan dibandingkan dengan mungkin di tempat lain mungkin ada yang lebih kurang baik dari sini kan. Ya kita harus bersyukur terus bahwa dimanapun pasti Tuhan akan memberikan tempat bagi kita yang terbaik. Baik. Dan seberapa sering sih Bapak perbatasan kita dimasuki kapal-kapal asing atau juga pesawat-pesawat udara yang tidak mempunyai izin? Kalau selama saya berindas di sini, dari informasi yang saya terima dari Satrat itu sementara belum ada, Mbak. Belum ada. Tapi kalau ya itu karena peran kita semua juga ya untuk memantau itu. Untuk di perairan mungkin saya juga menanyakan di Angkatan Laut, sementara sih yang saya info belum ada mungkin, Mbak. Belum ada, tapi kalau penyelundupan seperti narkoba dan lain-lain itu mungkin banyak di sini ya. Itu dari jalur tikus, yaitu sebagai peran kita bersama lah untuk membasminya. Baik, berarti kalau untuk negara asing tidak bisa mendapatkan celah masuk itu berarti luar biasa sekali ya penjagaannya. Itu sangat luar biasa sekali untuk Lanut. Dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan generasi muda terkait pentingnya pertahanan udara bagi bangsa Indonesia? Ya ini berarti penutup nih. Iya, closing statement. Closing statement. Oke. Sebagai closing statement dari saya Mayor Maruli Tuasinambela, saya asli dari Medan, selaku Kepala Dinas Operasi Lanut Anang Busra. Untuk mungkin closing statement saya bahwa kedaulatan udara, kedaulatan pertahanan di udara ini sangat penting bagi kedaulatan kita ya, negara Republik Indonesia ini. Saya mungkin mempunyai
keinginan cita-cita ya bahwa kita harus memperkuat baik alutsista maupun senjata kita yang ada, pesawat-pesawat kita yang miliki diperbarui untuk menjaga kedaulatan kita dari rongrongan atau dari gangguan dari negara asing ya, dari negara lain, supaya kedaulatan kita ini bisa dipandang oleh negara-negara lain bahwa kita ini kuat ya. Seperti pada zaman dulu, zaman Pak Karno, kita adalah macan Asia. Jadi kembalikanlah macan kita ini supaya kita bisa kuat, bisa menjaga kedaulatan kita ini. Mungkin demikian, Mbak. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio RRI. Dan terima kasih juga pendengar, Kadis OPS Lanut Anang Busra Tarakan Mayor Napmaruli Tua Sinambela SSOS Mhan untuk berbincang sore ini di Mozaik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang terlewat mengikuti Mozaik Indonesia sore ini dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Kopsutnas sebagai garda terdepan pertahanan udara memiliki peran krusial dalam mengamankan wilayah udara dari berbagai ancaman, dari pencegahan pelanggaran wilayah udara, penangkalan serangan udara hingga dukungan terhadap operasi militer lainnya. Kopsutnas menjadi tulang punggung kekuatan udara nasional. Selamat Hari Komando Operasi Udara Nasional Kopsutnas TNI Angkatan Udara 2025. Dilandasi semangat Labda Reswara Antariksa, Kop Udara Nasional siap mewujudkan TNI Angkatan Udara yang ampuh guna mendukung program Asta Cita. Saya Diti Hanggraini mengakhiri Mozaik Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Mozaik Indonesia.